Baik, selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah edisi ke-7 dari Ngopi. Tema kali ini adalah Unilever Headquarters. Dari desain from concept to construction ya, to completion ya. Project yang menarik mestinya karena kita bisa yang saya expect dari presentasi Pak Dedi hari ini adalah beliau menceritakan keseluruhan prosesnya dan memperlihatkan juga hasilnya. Karena biasanya project-project yang kita jadikan materi diskusi itu either dia sudah jadi atau dia setengah dengan proses atau dia sangat di awal. Jadi tentunya topik yang diangkat hari ini akan sangat mengena di banyak peserta menurut saya. Karena peserta yang lebih banyak masih misalnya bergerak pekerjaannya di awal-awal di konsep atau malah yang bekerja di akhir ya di contracting misalnya, itu akan dapat bagian topik yang mestinya akan bisa disentuh oleh Pak Dedi. Baik, saya pikir tanpa berpanjang-panjang, silakan di-share Pak Dedi materinya. Teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, silakan langsung nanti di chat room ya. Baik, silakan Pak Dedi. Oke. Halo, kedengaran Pak suara saya Pak Rahman? Kedengaran. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua, teman-teman seprofesi. Sedang pada sore hari ini saya lagi diberikan kesempatan untuk bicara di forum IALI, dan tepatnya di sana forum kita adalah Ngopi 20 ya, Ngabuburit Online Pekan IALI 20. Kebetulan jadi pembicara yang ke-7. Hari ini hari terakhir kerja kebetulan ya. Jadi memang harapannya setelah ini kita agak santai. Tadinya saya berpikir kita perlu diskusi sesuatu yang agak dalam, tapi saya pikir karena hawa-hawanya udah hawa-hawa libur, jadi kita agak santai aja. Dan kebetulan yang mau saya sharing di sini adalah project ya, dan project yang kantor kami kerjakan. Jadi ini bukan solo player tepatnya ya. Saya lihat teman-teman yang hadir di sini sebagian juga dulu ikut mengerjakan pekerjaan ini, walaupun setengah jalan gitu ya, ada yang nggak sampai selesai. Mungkin lewat sharing ini bisa lihat gimana sih akhirnya gitu ya, dari sebuah proyek yang dulu kita banting tulang bersama gitu mengerjakannya. Oke, saya mulai aja. Ini sedikit introduction buat teman-teman yang belum kenal. Kenalkan, saya Deddy Guswandi. Saat ini saya bekerja di sebuah konsultan di Silvrin Asia, konsultan yang bergerak di bidang arsitektur lanskap kebetulan, dan juga pada saat ini ikut di kepengurusan IALI Nasional di bidang keprofesian. Dulu waktu sekolah sempat di arsitektur lanskap IPB angkatan ke-37 ya. Bicara tentang proyeknya, karena kalau bercerita semua mungkin akan sangat panjang Pak Rahman. Jadi saya coba arahkan sebenarnya apa sih yang kita bisa ambil dari sebuah proyek yang kita kerjakan. Jadi kalau berceritanya kemudian adalah desainnya segala macam, saya pikir itu akan sangat subjektif. Semua orang bisa menghasilkan sebuah desain yang luar biasa, tapi akan lebih baik sebenarnya apa sih yang terjadi dalam sebuah proyek lanskap, di mana pekerjaan itu mulai dari kita dari kertas kosong gitu ya, sampai kemudian itu dibawa ke lapangan kosong juga, sampai kemudian kita lihat bangunan itu berdiri, landscape-nya terbangun sesuai dengan desain. Nah, itu yang saya coba bawa di sini, dan itu mudah-mudahan bisa jadi masukan dan jadi share yang baik buat teman-teman semua yang berprofesi di bidang arsitektur lanskap. Bicara tentang proyeknya sendiri, ini adalah salah satu proyek yang kami kerjakan mulai di tahun 2014. Saya ingat sekali, kita mulai masukkan proposal di sekitar bulan Juli Agustus gitu ya, dan kemudian kita dapat pekerjaannya di bulan September.
Project ini adalah project yang menurut kami cukup berat ya, karena membawa nama besar sebuah perusahaan yang ini semua orang kenal. Hari-hari kita temukan produknya, sampai di kamar mandi kita pun kita temukan produknya gitu ya. Dan mereka membuat sebuah kantor pusat ya, headquarter baru. Headquarter ini adalah perusahaan kantor perusahaan yang menjadi headquarter dari Southeast Asia. Jadi semua ngumpul di sini, ini yang terbesar. Projectnya sendiri punya inisial, jadi nama project ini Amarta Project. Nah, kliennya PT Unilever Indonesia. Ini ada di kawasan BSD Green Office Park. Total areanya 3 hektar, jadi nggak terlalu besar. Tapi buildingnya sendiri ini total mungkin 5 hektar ya jatuhnya, karena 2 basement tambah 5 lantai office dan ada roof mechanical electrical juga di roofnya ya, di atap. Landscape sendiri sekitar 1,3 hektar, jadi lumayan ekstensif. Dan building ini informasi yang terupdate saya dapat, mereka sudah punya status 2 ya, platinum dari Green Ship GBCI dan Gold Plus dari Green Mark BCA Singapura. Nanti karena dulu saya sangat terlibat, kita terlibat di dalam proses bagaimana seorang arsitek lanskap untuk menghadirkan, mendapatkan poin-poin di Green Ship maupun Green Mark. Nanti saya juga akan cerita sedikit tentang itu, ya, apa yang kita lakukan dan apa peran kita. Bercerita tentang proyeknya, proyek ini tentunya dalam sebuah desain lanskap itu ada tim yang harus hadir ya, dan menjadi bagian penting dari sebuah proses desain sampai kemudian itu selesai. Kebetulan tim yang terlibat di dalam proyek ini sebagian besar memang perusahaan multinasional ya. Ada nama-nama besar seperti Aidas dari Singapura gitu ya. Kita juga kenal Meinhardt ini untuk konsultan mechanical electrical, mereka cukup terkenal. Lokal arsiteknya juga lumayan terkenal, ada PDW, tapi lokal arsitek di sini lebih banyak mengurusin perizinan ya. WTP mungkin teman-teman juga kenal, ini quantity surveyor, mereka pakai facade consultant dari Hong Kong ya, Inhabit, dan project manager sendiri dari Belanda, Royal Haskoning. Nah, pada saat konstruksi juga begitu, Unilever lagi-lagi karena perusahaan Belanda nggak mau lepas dari main core-nya juga mesti Belanda ya, jadi mereka nggak tahu lah, mungkin hanya kebetulan saja, tapi kebetulan memang main core-nya juga BAM Korean, ini dari Belanda juga, dan di sini ada list beberapa, saya nggak bisa list semua karena begitu banyak yang terlibat, saya yakin. Bicara tentang proyeknya, ini kalau teman-teman dilihat di sini hampir 2,5 tahun kita bekerja di sini, dan menurut saya ini adalah salah satu proyek yang lumayan cepat untuk sebuah proyek yang dari desain sampai kemudian konstruksi. Kita mulai di September dan kemudian di akhir Desember 2015, jadi hampir setahun lebih kita mengerjakan desainnya dengan banyak perubahan-perubahan. Kalau di sini dilihat ada banyak value engineering, itu adalah untuk memastikan bagaimana desain itu bisa sesuatu yang sensibel untuk dibangun, sampai kemudian kita di lapangan selama hampir setahun juga. Jadi cukup kompleks pengalamannya, dan kebetulan saya jalanin ini semua sampai pengalaman setahun itu bolak-balik Bogor BSD, karena kantor kita ada di Bogor, sekali seminggu. Ya. Mungkin Febri di sini juga ada tuh tim kita dulu, gimana rasanya bolak-balik setiap hari, setiap minggu ya, untuk hadir di project meeting gitu ya. Kita mulai sedikit tentang desain, tapi saya tidak mau menjelaskan detail tentang desain, tapi lebih bagaimana approach-nya saja. Jadi selalu kita mulai dengan design brief, apa yang diharapkan klien dari sebuah project. Di sini kita tahu Unilever sebagai owner, sebagai klien kita, inginkan membuat sebuah gedung baru sebagai rumah mereka untuk semua karyawannya dari 4 office saat itu ya, jadi terpisah di Jakarta jadi satu roof. Dan kemudian juga mereka punya semangat, jadi 3 elemen ini yang harus selalu hadir di sebuah project Unilever, apapun terkait dengan culture, ada community, ada diversity, dan ada nature juga. Nah, juga ada kaitan sedikit, mereka sudah pesankan dari awal, bangunan ini harus green building, jadi arahannya udah ke sana ya. Jadi kita dari awal sudah diwanti-wanti untuk
ya kaitan sama landscape ya tentunya ya, ada penggunaan air yang sustainable energy system lah, seperti itu kira-kira. Jadi air semua dikumpulkan, rainwater harvesting seperti itu nanti digunakan untuk irigasi gitu ya. Dan kemudian juga penggunaan sistem untuk irigasinya juga otomatis. Dan yang terakhir adalah tentang harus ada composting area. Ini juga penting buat mereka karena mereka mau zero landfill program. Ini juga salah satu yang menarik kemudian untuk di dalam ini. Nah, kita juga lihat sebenarnya apa sih visinya arsitek terkait bangunan. Ternyata memang semua kembali ke visinya klien. Ya, jadi tetap ada tentang nature, ada tentang community, diversity, dan kemudian visi ini disatukan gimana meng-create sebuah interaktif workspace ya. Jadi bagaimana itu jadi satu kesatuan semua di dalamnya gitu ya. Banyak hal yang diangkat kemudian baik dari nature-nya, nanti ini ada brief khusus buat kita landscape architect karena ini titipan yang harus dibawa gitu ya. Dan kemudian bagaimana ruang luar itu di-create untuk merepresentasikan sebuah komunitas yang ada di Indonesia, kira-kira begitulah. Gimana orang hadir di lingkungan mereka, di kampung gitu. Suasananya seperti itu yang dihadirkan. Maka itu yang menghasilkan sebuah bentuk desain bangunan office yang unik kemudian. Ini brief khusus yang diminta oleh arsitek dan ini dikenakan dengan menjadi semacam brief buat landscape architect yang membantu di proyek ini. Jadi mereka mau ada integrated landscape, di dalamnya itu antara green itu adalah semacam overlap ya dengan bangunan. Jadi green itu ada nanti di sekitar bangunan mulai dari ground sampai ke lantai 5 ke atas. Dia in and out gitu ya. Jadi ada di dalam, ada di luar, keluar masuk bangunan. Dan yang paling penting juga mereka mau ada integrated green area to workspace. Nah, dan penting juga itu salah satunya adalah di main atrium. Kalau lihat di diagram itu mereka mau ada indoor plant. Nah, itu saya mungkin kali ini nggak bisa detailkan tentang indoor plant dan bagaimana, tapi at the end project ini berhasil menghadirkan pohon real di dalam sebuah bangunan. Dan sampai tahun lalu saya ke sana, awal tahun ya, pohon-pohon itu masih cukup kuat ya, berdiri cukup baik. Nanti saya bisa kasih lihat foto-fotonya pada teman-teman. Dan bagaimana kemudian pengolahan peran kita sebagai arsitek landscape untuk memastikan itu bisa terjadi, saya pikir nanti bisa kita ya sesi terpisah lah karena agak panjang pembahasannya. Saya kira begitu. Nah, apa yang dikerjakan Sylvain kemudian berdasarkan brief klien tadi dan visi arsitek, kita mulai kemudian dengan diminta untuk menghadirkan 4 tema dari sebuah desain landscape, yang mana ini semuanya kembali ke Unilever-nya, berarti terkait produknya, terkait bagaimana sejarah Unilever, dan kemudian apa cultural value yang mereka punya, dan aspek nature alam yang kemudian bisa dibawa ke Unilever. Jadi ini semacam brainstorming dokumen kita dengan klien, yang kemudian klien coba arahkan mereka maunya arahnya kemana, dan kita kemudian keluar dengan kombinasi itu semua untuk dihadirkan di sebuah skema desain landscape di Unilever Headquarter. Jadi di situ nanti kalau kita melihat di desainnya, taman-taman yang hadir itu namanya aneh-aneh. Jadi ada kayak plantation garden, black maze garden, sun garden, itu karena terrelate sama produk-produk yang mereka keluarkan gitu ya. So ada fragrance garden seperti itu kira-kira. Nah, desain ini berjalan mulai dari biasa prelim konsep ya, sampai kemudian real konsepnya keluar. Nah, kita coba maksimalkan desainnya keseluruhan, dan kemudian sampai kemudian kita punya konsep yang final gitu ya. Nah, pada saat kita masuk ke design development, ini sudah mulai mendetail. Kita sudah mulai memikirkan bagaimana material yang harus digunakan, apa saja, kalau batu, dia batu jenis apa, kalau kayu yang bagaimana, kalau tanaman apa. Nah, ini sudah kita detailkan, termasuk bagaimana cara kita mengolah area di desain di ruang luarnya untuk memaksimalkan fungsi-fungsi ruang yang kita ingin hadirkan. Nah, ini juga terkait dengan bagaimana
treatment kita terhadap topografi, karena bagian entrance-nya jauh lebih rendah daripada bangunan. Jadi ada perbedaan. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada semacam stepping begitu ya. Dan bangunan sendiri juga ada basement, 2 basement di bawah. Ini beberapa 3D yang kita produce, yang kemudian ini semacam kontrol kita terhadap sebuah desain untuk make sure inilah nanti yang kita ingin kasih lihat ke klien pada saat ini selesai, bangunan ini selesai. 3D ini dibuat sekitar 2014-2015 awal. Mungkin Lumionnya belum secanggih sekarang yang 10 titik sekian nih. Jadi ini masih pakai Lumion 4. Jadi ya ini yang kita punya, dan ini sebenarnya banyak lagi image yang kita produce sampai movie pada saat itu untuk mengconvey klien tentang bagaimana desain yang kita ingin hadirkan. Dan alhamdulillah proses desainnya tidak terlalu berbelit-belit gitu ya. Kemudian bisa segera disepakati gitu. Ini sedikit tentang, karena saya tidak mau mengarahkan banyak diskusi ke desainnya, tapi lebih bagaimana project itu berjalan. Biasa dalam sebuah project ada design communication yang kita harus selalu pastikan itu berjalan dengan baik untuk memastikan sebuah project itu selesai dengan baik juga. Jadi untuk client presentation itu biasa setiap fase kerjaan kita harus selalu lakukan. Kita punya schedule yang jelas dengan klien dan dengan tim ya. Dan kebetulan di project ini juga ada PM yang sangat kontrol dengan semua proses gitu ya. Dan juga yang pasti semua punya record. Jadi baik itu nanti client presentation atau design team meeting ya, itu semua punya record yang ada di dalam MOM. Jadi di dalam MOM itu sudah ada siapa saja yang hadir di meeting itu, siapa yang tidak hadir, kira-kira begitu, dan apa deskripsi action list yang harus dikerjakan itu, siapa yang mengerjakan dan kapan mengerjakan. Ini penting kemudian buat kita sebagai desainer landscape untuk memastikan pada saat minggu berikutnya atau 2 minggu berikutnya kita meeting, kita sudah punya semacam, oh ini loh yang harus kita perbaiki. Jadi kita tidak perlu merubah semua hal yang menurut kita kita bisa lebih fokus, kira-kira begitu. Nah, yang menarik juga dalam project ini, dan mungkin juga beberapa project yang lain yang sekarang kecenderungannya terjadi adalah kita sebagai landscape architect, sebagai desainernya, juga diminta untuk memberikan asisten kepada klien kita dalam sebuah proses tender. Nah, akhirnya mau nggak mau kita harus bangun sebuah semacam kuesioner gitu ya, untuk menentukan kualifikasi seperti apa yang ingin kita hadirkan buat kontraktor dalam sebuah project. Nah, jadi item-item ini sebenarnya adalah sesuatu yang kita susun bersama klien. Jadi baik itu ada item quality dan safety misalnya, karena Unilever sangat concern masalah HSE gitu ya. Jadi tentang construction method itu harus bisa di-prove, capability statement-nya, quality insurance-nya juga, safety policy-nya juga. Jadi ini di project ini kebetulan kontraktor landscape jadi sangat sibuk, dan biasanya nggak ada yang seperti ini. Tapi pada saat Unilever ini mereka harus siapkan dokumen yang begitu lengkap, dan itu kemudian bisa dinilai bersama antara klien dan konsultan, dan kemudian bisa kita bikin scoring, dan pada akhirnya kita bisa putuskan siapa nih yang bisa kita ajak untuk klien bisa bawa itu dalam proses bidding berikutnya. Jadi ini proses semua sebelum pemasukan penawaran ya Bapak Ibu. Jadi sebelum masuk penawaran udah begini dulu gitu. Jadi kalau mereka nggak bisa buktikan ini, ya rasanya mereka akan berat gitu. Jadi penawaran justru di belakang, karena yang menarik dari pekerjaan di Unilever ini, semacam mereka punya pagu gitu ya, tapi pagu itu ternyata jauh di atas ekspektasi siapapun dalam mengerjakannya. Walaupun kemudian di akhir kita paham ya namanya project ya tetap harus sesuatu yang sensible, dan value-nya harus sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini terkait item-item yang dibahas kemudian dalam sebuah proses tender gitu ya, untuk dihadirkan sebuah tender. Nah, tapi ada juga masalah financial qualification. Ini juga salah satu yang menarik menurut saya, yang menjadi sesuatu yang nggak pernah kita paham juga selama ini. Ternyata di proyek-proyek tertentu kualifikasi kontraktor itu juga penting, karena nilai proyeknya begitu besar, dan kemudian financial qualification mereka juga harus bisa cukup membuktikan kalau mereka mampu untuk mengerjakan pekerjaan. Namun itu adalah bagian dari
sesuatu yang direview oleh klien. Kami sebagai desainer tidak tahu tentang hal itu. Setelah proses tender selesai, kontraktor terpilih, kebetulan di project ini hardscape-nya semua dikerjakan oleh Maincon, jadi ada di bawah Maincon. Sourcescape kontraktornya mereka tenderkan dan akhirnya keluarlah satu pemenang. Nah, karena kontrak Sylvain di sini perusahaan kami dalam proyek ini dari supervision, dari desain sampai supervision di lapangan. Jadi kita berusaha menghadirkan semua servis itu secara baik. Jadi kita ada kontrak supervisi yang mewajibkan kita untuk hadir di lapangan. Malahan di proyek ini sampai kita diminta untuk menghadirkan landscape inspector. Jadi bukan hanya desainer yang datang seminggu sekali gitu ya, tapi juga ada landscape inspector yang 5 hari seminggu dia ada di lapangan dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Jadi begitu sampai sebegitu seriusnya proyek ini gitu ya. Nah, sedangkan kita sebagai desainernya harus hadir di sana untuk meeting dengan kontraktor dan juga approve apapun yang terkait dengan submissionnya kontraktor, baik itu request informasi ataupun approval drawing gitu ya, ataupun mockup, itu kita harus hadir di lapangan. Nanti kita harus coba lihat semua gitu. Nah, output dari sebuah supervisi ini yang pasti adalah untuk kita memastikan kualitas suatu desain itu bisa terwujud dengan sempurna dalam proses konstruksi. Jadi apa yang dilakukan selama supervisi, kita punya sistem yang kita punya di perusahaan, ada semacam inspection record sheet. Ini sesuatu yang kita semacam catatan apa yang sudah dikerjakan, apa yang belum dikerjakan, apa yang salah, bagaimana membenarkannya. Nah, itu selalu kita punya recordnya. Dan ini reportnya ini bisa per hari, jadi dari inspektor tadi per hari sampai per minggu kita compile, nanti kita submit ke PM dalam hal ini. PM akan teruskan ke kontraktor yang bersangkutan. Minggu depan kita datang, kita checking lagi satu-satu, mana yang sudah di-action, mana yang belum. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, begitu berat untuk memastikan bagaimana sebuah desain itu kemudian bisa terimplementasi dengan baik di lapangan. Nah, ini tipikal karena PM-nya juga punya standar, jadi semua kontraktor harus komunikasi harus lewat mereka. Jadi ada namanya semacam form request for information. Ini kalau misalnya sesuatu yang digambar tidak lengkap atau ada informasi yang mereka butuhkan untuk tambahannya. Ini siapa, disiplin apa saja yang mereka butuhkan. Ini biasanya kemudian sesuatu yang kita bahas di project meeting gitu ya, di lapangan ya, bersama dengan konsultan lain ataupun kontraktor tersebut. Tapi ada juga yang sifatnya berupa approval. Ya, approval di sini baik itu gambar kerja ataupun method statement ataupun material. Jadi ada form yang kemudian kita tetap harus penuhi secara administrasi. Jadi ini kemudian jadi record yang baik dari sebuah project management untuk konstruksi lanskap. Nah, ayo Pik, ini foto kamu loh Pik. Dan dalam sebuah project kita juga harus memastikan kita punya material sampel kadang. Jadi kita harus memastikan kita punya semacam bank atau simpanan dari koleksi material yang kita gunakan. Dan ini juga sesuatu yang harus kita submit nanti pada saat selama proses desain sebenarnya. Tapi kadangkala pada saat desain selesai sudah approve, tapi di lapangan itu pada saat sudah masuk ke lapangan pada mau konstruksi bingung lagi. Ini materialnya kemarin yang mana ya Pak? Nah, jadi kita harus bisa ingatkan kemudian klien ataupun kontraktor sama ini lewat PM tentunya. Ini loh dulu batu yang kita mau pakai. Bentuknya seperti ini, ukurannya seperti ini. Nah, kira-kira begitu. Jadi record material sampel ini sangat penting. Baik, dan begitu juga dengan tanaman-tanaman yang mau kita gunakan. Kalau memang ada yang bentuknya agak spesial, kita harus bisa pastikan tanaman itu bisa ditemukan di pasaran. Kira-kira begitu. Nah, yang berikutnya adalah mockup. Ini sesuatu yang penting juga. Kenapa mockup ini perlu dibuat? Karena kita harus yakin dulu secara desain ini sesuatu yang bisa bagus kemudian. Memang kadang agak sulit ya pada saat kita membuat desain, kita yakin itu bisa diwujudkan, tapi begitu di lapangan tidak semudah itu Ferguson ternyata.
sulit loh bikin guratan-guratan begitu gitu ya. Ya kalau teman-teman lihat di sini ini kan mock-up desainnya ya. Jadi ini batunya mana mintanya persen-persen gini kan, tapering lagi segala macam. Jadi sulit sebenarnya untuk kontraktor mewujudkan, tapi kita coba push semaksimal mungkin sampai di titik mana menurut kita bisa setuju dengan bentuk yang mereka hasilkan. Hai Febri, ini Febri yang bikin loh. Nah, ini setelah jadi kira-kira mirip nggak sama desain tadi? Saya rasa nggak juga ya, tapi ya oke lah, kita senang kok, happy dengan hasilnya, kira-kira begitu. Nah, yang terakhir sebenarnya apa senjatanya seorang desainer dalam sebuah konstruksi? Ternyata ada yang namanya NCR, Non-Compliance Report. Nah, ini adalah report ketidakpatutan sebenarnya dari sebuah pembangunan, sebuah konstruksi, terkait dengan apa yang kita buat di dalam desain dan apa yang sudah disepakati oleh klien dan apa yang sudah disepakati secara budget oleh klien. Jadi ini penting adalah bukan hanya masalah menjaga sebuah desain itu terbangun dengan baik, tapi juga untuk membantu klien memastikan klien kita tidak rugi. Jadi kalau misalnya, saya nanti kasih contoh ya, misalnya ya. Ini ada beberapa contoh. Jadi ini misalnya NCR kita untuk secara desain itu sebenarnya ada pohon nanti kita hadirkan di sini, di plaza ini. Tapi kontraktor nggak bangun nih, langsung semua dicor begitu ya, langsung dipasang batu. Jadi tripitnya hilang. Ya, kita harus NCR mereka, biar mereka bisa buat kembali tripit ini. Nah, ini juga contohnya sama Soscape kontraktor. Berdasarkan apa yang terstate di dalam spek tanaman misalnya, dan apa yang ada di dalam kontrak mereka, ukuran pohon tertentu itu besarnya begini, kira-kira speknya. 2 meter, tingginya 3-4 meter, yang pohon yang besarnya 5-6 meter, tapi kemudian yang ditanam kontraktor hanya kecil-kecil begini. Ini kalau nggak di NCR yang rugi siapa? Kalau desainer sebagai desain landscape, karena ini akan bangun, akan tumbuh, ya saya rasa kita nggak akan masalah ya, karena nanti pasti akan besar. Tapi klien kita pasti akan rugi karena biaya yang mereka keluarkan adalah pohon dengan ukuran yang besar, bukan pohon ukuran kecil. Jadi ini penting kemudian NCR ini juga untuk memastikan sebuah bagian dari proses administrasi proyek biar semuanya terbangun sesuai dengan apa yang dialokasikan oleh klien juga. Nah, prosesnya bagaimana? Ya seperti tadi, kita harus lengkapin formnya di kantornya PM gitu ya. Setelah itu kita lengkapi dengan foto-fotonya tadi. Jadi kalau apa yang kita lihat misalnya tidak sesuai dengan desain, kita kasih komen seperti ini. Nah, ini nanti akan dibuatkan berita acaranya oleh PM, dilengkapi dengan dokumen-dokumen tadi, dan ini kemudian disampaikan ke klien oleh PM. Nanti semacam itulah prosesnya, kemudian kontraktor harus perbaiki, harus rectify semua gitu. Sampai terakhir kita diminta untuk mereview, selesai, NCR-nya close, oke, semua boleh ya kalau saya sih lihat kemudian ini jadi semacam apa, payment control lah dari sebuah klien kepada kontraktor. At some point, kira-kira begitu. Nah, sekarang saya mau coba bicara tentang green SIP dan green mark, karena bangunan Unilever ini juga tadi punya status green. Di green SIP ini dari awal, sejak pada saat pertama kali kita mengerjakan desain, ini sudah approach-nya diarahkan ke platinum, jadi untuk level tertinggi. Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan sebagai seorang arsitek landscape dalam sebuah proses green certification? Karena sebenarnya kalau kita tahu landscape itu hanya bagian kecil dari sebuah green certification, tapi adalah kita memiliki peran yang paling penting menurut saya, karena ada beberapa kredit di situ adalah sifatnya prasyarat. Kalau itu tidak terpenuhi berarti ya kemudian nggak jadi gitu ya. Kayak kita ngambil kuliah prasyarat aja, kalau kuliahnya belum kita lulus ya kita nggak bisa lanjutannya, kira-kira begitu. Nah di green SIP itu ada 2 tahap, tapi ini mohon maaf ya karena saya paham banyak teman-teman di sini yang green associate juga, jadi mungkin nanti bisa benerin ya Pak Rahman ya kalau salah penafsiran ya. Jadi di green SIP itu ada 2 tahap. Pertama tahap rekognisi ya pada saat desain, dan kemudian tahap penilaian akhir. Nah
aspek landscape sebenarnya di mana sih? Sebenarnya ada di kategori ASD. ASD ini apa?